Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdhah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa qala aidan, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Andi beserta jajarannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan juga yang kami hormati jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Allah memberikan keberkahan dan juga kemanfaatan ilmunya, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya yang alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan segala ajarannya, menjalankan segala sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak nanti kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk guru kita almarhum Bapak Ustaz Rahmatullah, yang mana sekarang ini adalah saya ditugaskan oleh Ketua DKM untuk bisa membadali beliau, berikan kepada jamaah sekalian yang ada di ini, menjadikan salah satu wasilah untuk almarhum di alam sana. Allah senantiasa menerima segala amal ibadahnya, menerima segala dosa-dosanya, segala amal ibadahnya diampuni segala dosanya lahir maupun batin, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
ala hadiniyah wa ala kulli salihah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Sayyidillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam hari ini insyaallah akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan udhiyah. Karena kalau melihat dari waktu tinggal beberapa hari, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini menambahkan pengetahuan kita yang berkaitan dengan udhiyah, berkaitan dengan Idul Kurban. Paslun wal udhiyatu wal udhiyatu, dan itu penyembelihan hewan kurban. Sunnatun mu'akkadatun adalah sunnah mu'akkad. Wayaji'u, dan cukup pihak di dalamnya. Apa al-jan'u, apa al-jida'u minal dha'ni wasani minal ma'zi wasani minal ibili wasani minal baqari. Di dalam masalah udhiyah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, yang menjadikan landasan bahwasannya di dalam surah tersebut setidaknya ada 2 perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Kautsar Allah menjelaskan kepada kita, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah memberikan berbagai macam nikmat yang begitu banyak kepada siapa? Kepada kita sebagai makhluknya. Tidak hanya terhadap manusia, bahkan terhadap makhluk Allah yang lainnya seperti hewan ataupun yang lain. Tak kita sebagai manusia yang sudah Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, maka ada 2 perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama adalah fasholli, salatlah. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat fardu. Sehari semalam kita lakukan sebanyak berapa rakaat? 5 rakaat. 5 waktu sholat sebanyak 17 rakaat. Itu sehari semalam. Lalu apa saja nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Tentu saja kita tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa berapa jumlah Allah sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Tapi kita bisa merasakan bahwa yakin apa yang kita rasakan sampai saat ini itu adalah bukti nikmat dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita sebagai manusia ada 2. Yang pertama ada yang disebut dengan ni'amul khosoh, yaitu nikmat yang khusus. Allah berikan kepada kita
nikmat khusus itu hanya untuk hamba-hambanya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana diantaranya nikmat yang khusus? Nikmat sehat. Kenapa dikatakan nikmat sehat itu termasuk nikmat yang khusus? Karena sampai saat ini sudah banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita, kerabat kita yang sudah mendahului kita sampai saat ini. Termasuk mungkin guru kita almarhum Bapak Ustadz Rahmatullah. Ya. Itu nikmat yang tentunya Allah berikan kepada kita. Jadi ada apa? Ada nikmat sehat, ada nikmat hidup, ya. Dan juga nikmat-nikmat yang lain yang sifatnya bisa dirasakan hanya orang-orang tertentu. Sampai sekarang ketika kita mengunjungi rumah sakit, banyak sekali pasien yang sedang melaksanakan atau melakukan penyembuhan dari sakitnya. Dia berobat di sana, bahkan sampai menginap. Itu artinya mereka pada saat ini tidak mendapatkan nikmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada nikmat khusus, ada nikmat yang umum. Nah, nikmat khusus tadi, nikmat sehat, nikmat hidup, ya. Itu adalah nikmat khos. Nikmat ada, ya, itu adalah nikmat khos. Ada juga yang kedua, nikmat yang umum. Yang mana nikmat umum itu bisa dirasakan oleh semua makhluk termasuk kita manusia. Mana diantaranya? Nikmat adanya matahari, nikmat adanya bulan, nikmat adanya lautan, nikmat adanya sungai. Itu adalah nikmat umum. Artinya siapapun boleh menikmati. Kalau misalkan sekarang dari Sukakarya mau ngajarin ke lautnya, mencari ikan, gak ada larangan Pak, silahkan. Siapapun boleh untuk mencari, mengambilnya. Kenapa? Karena itu bukan milik perorangan. Lautan itu milik Allah untuk kita sebagai rizkinya. Maka boleh kita nikmati bersama. Nah, itulah adalah nikmat umum. Tak oleh karena itulah, dengan nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita, maka kita mendapatkan mandat dari Allah, mendapatkan perintah yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah dua hal. Yang pertama tadi sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah wanhar, berkurban. Nah, ini berkurban, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi disampaikan, beliau meriwayatkan di dalam hadisnya tentang masalah perintah di dalam berkurban. Wa fi riwayatin ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang telah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak berkurban, falyamut insya'a yahudiyan. Maka jikalau Allah menghendaki ketika dia meninggal dunia dalam keadaan Yahudi dan juga Nasrani, jadi tergolong seperti golongan Yahudi dan Nasrani, naudzubillah, ya. Makanya di sini
ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa rizki, materi ataupun yang lain, maka jangan sampai ketika kita diberikan kemampuan untuk berkurban tapi kita tidak berkurban, maka hati-hati ketika Allah menghendaki nanti ajal menjemput kepada kita, maka kita meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian wafi riwayatin, di dalam riwayat yang lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa yang terbukti diberikan kelapangan rezeki, diberikan keluasan rezeki oleh Allah, lalu dia tidak berkurban, maka dia dilarang oleh Nabi. Maka dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Mana yang dimaksud dengan musallana? Yaitu masjid. Ya, jadi ini saking hinanya ya Pak ya. Saking hinanya orang yang diberikan kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban. Ya, tidak berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam kitab takrib ya, di dalam kitab takrib atau Fathul Qorib disampaikan bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan, terutama dari mulai hewan yang akan dikurbankan sampai kita dari mulai mencari hewan kurban sampai terjadi penyembelihan hewan kurban itu oleh Allah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi semuanya dari mulai kita mencari sampai membagikan daging kurban, maka di situ semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Jadi di dalam udhiyah, melakukan penyembelihan hewan kurban atau berkurban, itu hukumnya sunnah muakkad. Alal kifayati, atas ahli kampung. Jadi begini, faida'ata biha wahidun min ahli baitin kapaan jami'ihim. Seandainya di ahli kampung atau di penduduk kampung seperti di Sukakarya ataupun tempat-tempat yang lain, ada satu orang yang berkurban, maka dia sudah bisa menyelamatkan terhadap warga yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena udhiyah itu sifatnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan terhadap suatu kampung. Jadi kalau misalkan di suatu kampung minimal satu orang berkurban, maka warga yang lainnya, masyarakat yang lainnya yang tidak berkurban, mereka sudah terselamatkan dengan satu orang yang berkurban tadi. Mereka itu banyak yang melakukan kurbannya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi disampaikan, man kharaja min baitihi ila sira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin asru hasanatin. Barang siapa yang keluar rumah dengan niat untuk membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khatwatin asru hasanatin.
maka setiap langkah yang dia lakukan dengan niat untuk apa? Dengan niat untuk membeli hewan kurban, itu akan diperhitungkan oleh Allah diganti dengan 10 kebaikan. Jadi kalau misalkan Bapak dari sini mencari ke tempat penjualan hewan kurban, tidak sia-sia Pak. Bapak putar-putar mencari hewan kurban, ya, dari setiap tempat, mencari yang cocok hewan kurbannya, mencari yang cocok harganya, maka perjalanan yang dilakukan oleh orang yang mencari hewan kurban itu akan diganti oleh Allah setiap langkahnya dengan 10 kebaikan. Kemudian lagi wa amhu asrus sayiatin, dan juga Allah akan menghapus 10 keburukan. Wa rafa'alau asru darajatin, dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Bayangkan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Dari mulai langkah kaki kita untuk mencari hewan kurban, yang penting benar-benar kita ini untuk mencari hewan kurban, tidak hanya untuk jalan-jalan. Ya. Jadi insya Allah, jadi di sini yang menjadikan suatu pahala keutamaan untuk kita manakala kita ada niat, ada tujuan yang baik. Ya, insya Allah itu akan menjadi pahala untuk kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza takallama fi saraiha kana kalamuhu tasbihan. Ketika orang yang mencari hewan kurban sampai di tempat penjualan hewan kurban, lalu terjadi pembicaraan antara si pembeli dan si penjual, maka pembicaraan yang dilakukan oleh si pembeli dengan si penjual tadi, dari mulai mengucapkan salam sampai menanyakan tentang urusan hewan kurban, bahkan sampai menanyakan harganya, maka setiap pembicaraan yang dia lakukan, yang dia ucapkan, baik dari si penjual ataupun si pembeli, itu sama seperti ucapan tasbih. Masya Allah. Jadi pembicaraan yang diucapkan, yang dibicarakan, yang disampaikan keduanya di dalam urusan mencari hewan kurban tadi atau berkaitan dengan hewan kurban tadi, maka kata Nabi, kana kalamuhu tasbihan, sama seperti bertasbih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kelapangan rezeki sehingga kita bisa berkurban, wabil khusus pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja ketentuan-ketentuan di dalam hewan kurban? Tadi dalam kitab takrib ataupun fathul qorib sudah dijelaskan tentang seperti apa kriteria hewan kurban yang akan dikurbankan. Yang pertama, wa yaji'u fiha al-jida'u minadh-dhani. Cukup untuk udhiyah atau hewan yang akan dikurbankan, yang pertama yaitu hewan kurban al-jida'u minadh-dhani, domba yang berumur 1 tahun lebih, ya. Jadi ketentuan untuk hewan kurban itu yang pertama adalah domba. Domba itu minimal usianya itu harus memasuki 2 tahun. Jadi kalau misalkan domba mau dijual belikan untuk hewan kurban,
maka hati-hati, si penjual jangan dulu untuk menjualkan. Jangan sampai dijual belikan dulu tah. Misalkan domba hanya baru pas usia 1 tahun nih. Jadi kalau misalkan 1 tahun belum lebih, belum memasuki jalan ke-2 tahun, maka tidak cukup untuk udhiyah. Ya. Lebihnya mau 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, itu mah terserah. Yang penting jangan sampai pas umur 1 tahun sudah dijual belikan untuk kurban. Itu tidak mencukupi, ya, ketentuan di dalam syarat hewan kurban. Tidak boleh. Berarti ini adalah, ya, perhatian untuk siapa? Untuk si penjual. Karena kalau kita sebagai pembeli gak mungkin kita tahu berapa umur hewan itu. Yang tahu itu adalah hanya dari penjual. Ya, yang menjual berarti dari yang apa? Yang mungkin ternaknya, ternak domba gitu ya. Dia tahu. Tapi kalau kita sebagai orang yang baru membeli, pasti tidak akan tahu beberapa usia kambing tersebut atau domba itu, ya. Tentu saja itu adalah keamanahan orang yang memperjualbelikan hewan kurban. Makanya penting kejujuran bagi orang yang memperjualkan hewan kurban itu harus ada amanah. Yang pertama diantaranya di dalam masalah umur, ya. Karena mungkin ada sebagian orang yang menjajakan hewan kurban, dia tidak peduli dengan umur, yang penting mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu pasti akan ada, pasti akan terjadi gitu. Bagaimana kalau misalkan ada seperti itu? Ya kita mah tidak dosa, Pak. Kenapa? Karena kita gak tahu. Ya, yang tahu hanya si penjual dengan yang ternak gitu kan. Kalau yang membeli cuman beli aja, tanyain berapa umurnya, sekian, ya udahlah percaya kita mah. Masalah benar dan tidak usia hewan kurban itu kembalikan kepada si penjual. Disinilah pentingnya amanah kejujuran. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketentuan bagi hewan kurban itu adalah yang cukup memenuhi syarat. Di antaranya wasani minal ma'zi, yaitu unta, ya, unta yang berumur berapa tahun kalau unta? 5 tahun jalan 6 tahun. Itu ya. Misalkan nih DKM mau kurban unta, ya, beli ke Arab online, bayar COD di dia, itu naon, ya. Yang penting apa dah? Benar-benar usia unta itu harus apa? Harus benar sesuai dengan aturan. Ya, takutnya nanti kalau online kan banyak yang apa? Ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan biasanya. Iya. Ketika ditanya ya benar seperti, tapi ketika dikirim masih anak. Kan? Nah, jadi jangan sampai seperti itu kan. Iya. Jadi minimal, ya, minimal batasan usia unta itu berarti berapa? 5 tahun lebih. Jadi kalau misalkan pas 5 tahun, maka tidak cukup untuk dikurbankan. Tidak memenuhi syarat di dalam hewan kurban. Jadi kalau misalkan kita berkurban tidak sesuai dengan syarat ketentuan hewan kurban, maka tidak menjadi kurban, tapi hanya sebatas sedekah biasa, ya, menjadi sedekah biasa saja. Nah, supaya kita mendapat pahala hewan kurban, maka tadi ikutin ketentuan-ketentuan ini, ya. Karena kalau masalah sedekah kan tidak ada ketentuannya, berapapun usianya jadi aja. Mau anakna dipocit tenan naon sok, ada karunya mah gitu. Iya. Tapi kalau untuk kurban itu ada ketentuan tertentu.
Jadi tidak semena-mena, tidak seenaknya, tidak semaunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketentuan di dalam hewan kurban itu wasani minal baqori, ya, yaitu hewan yang dikurbankan berupa sapi. Nah, kalau sapi berapa minimal usianya? Sanatani watoni pisalisah. Jadi usianya minimal 2 tahun, jalan 3 tahun. Sama. Jadi kalau pas 2 tahun jangan dulu, ya, jangan dikurbankan dulu. Nunggu 2 hari, 3 hari, ya, pokoknya lebih aja lah. Lebih itu mah, ya, mau sehari 2 hari itu mah berapa saja, yang penting jangan pas. Watajiul badanatu an sam'atin. Kemudian juga mencukupi hewan kurban unta dilakukan untuk 7 orang. Jadi bersamaan istaroko pitadhiyah biha. Jadi seekor unta boleh berkurban untuk 7 orang. Itu ketentuan di dalam unta, ya, untuk berkurban. Kemudian watajiul baqaratu amsaratin. Begitupun yang kedua. Jadi kalau tadi itu kriteria namanya ketentuan usia, ya. Tadi sini ketentuan berapa jumlah orang yang berkurban dari setiap hewan kurban, ya. Jadi kalau domba, kambing itu untuk 1 orang. Walaupun ada sebagian keterangan ulama bahwa 1 domba itu, 1 kambing itu boleh untuk kurban 1 keluarga di dalam niatnya, gitunya. Tapi ketentuan di dalam aturan ilmu fikih itu adalah hanya satu orang kalau untuk domba kambing, ya. Jadi kalau masalah niat mah ya gak apa-apa gitu. Ketika disembelihkan itu kan misalkan nih, ya, untuk semua keluarga, ya. Karena kalau masalah pahala itu bukan urusan kita, urusan Allah. Gak jadi masalah kalau untuk niat mah, ya, gitu. Kemudian wataji'usat an wahidin, wataji'usat an syahsin wahidin. Kemudian juga yang kedua, cukup untuk kurban 1 ekor apa? 1 ekor domba, ya, an syahsin wahidin. Itu dari 1 orang, ya. Itu yang tadi. Wa abdalu anwa'il udhiyati. Adapun hewan yang paling utama digunakan untuk berkurban, yang pertama apa? Ibilun, unta, summa baqarun, lalu kambing atau domba, summa gonam, eta embe tanya kambing, ya. Jadi itu yang paling utama di dalam udhiyah, ya. Wa arba'un la taji'u fidohaya. Ada 4 macam, ada 4 perkara yang membuat hewan kurban itu tidak mencukupi untuk dikurbankan. Artinya 4 perkara ini yang tidak menjadi sah bagi hewan yang dikurbankan. Mana diantaranya? Yang pertama, la taji'u fidohaya ahaduha al auraul bainu auruha, yaitu hewan kurban yang fisiknya itu matanya tidak melihat sebelah. Berarti apa namanya? Pecak. Peceknya pecak nanti. Itunya matanya tidak melihat sebelah baik itu tidak melihatnya
dari mulai lahir atau misalkan sudah lahir. Ya, misalkan ketusuk nih. Ya. Oh, cenah katarak yeuh, gitu kan. Kambing kataraknya aya tah. Iya. Ka dokter heula gitu kan. Lamun bisa disembuhkan ya cager tah. Bisa dikurbankan gitu nya. Iya. Karena biasanya kalau pecak itu kan udah paten, ya, tidak bisa diobati. Kecuali kalau tadi kayak sakit mata itu masih bisa diobatin. Tapi kalau pecaknya tidak melihat tidak melihat sebelah semua gitu ya. Artinya bahwa mata kambing atau hewan kurban itu benar-benar dia tidak bisa diobatin. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Itu termasuk kecacatan di dalam hewan kurban. Jadi tidak sah itunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-arjaul bayin. Nah, al-arjaul bayin arjuha, yaitu hewan ya yang jelas ada kecacatan di dalam kakinya, pincang. Nah, jadi hewan kurban itu ada kecacatan di dalam kakinya seperti pincang. Baik pincangnya itu tidak ada kakinya atau kakinya masih ada tapi jalannya apa? Tidak normal. Itunya tidak normal dah. Walau kana husulul arajilaha inda dijaiha litadhiyah, walaupun pincangnya kaki hewan kurban itu terjadi ya ketika akan dikurbankan, misalkan bisa babi intirobiha karena dipukul tak kakinya ya, mau diikat susah dipukul tah, ternyata jadi gimana ya, jadi pincang kakinya. Itu kan kekencengan tamukulna gitu. Nah, berarti wayahna tah anu mukul yang membuat hewan pincang harus ngagantian eta tah. Ya, hati-hati. Makanya kalau kita mau menjatuhkan hewan kurban teh harus hati-hati, Pak. Jangan dengan cara kasar sehingga nanti membuat hewan kurban itu ada kecacatan. Kayak tadi kan pincang. Ya, dipukul teh jalan teh ikut itu kan nggak normal tah. Waduh, itu bahaya pada ya. Jadi itu membuat hewan kurban tidak cukup untuk dikurbankan, tidak boleh ya, karena itu termasuk kecacatan. Atau misalkan tadi kecacatannya sudah dari lahir, ataupun misalkan ya dari mulai dia ada di perut sudah kelihatan misalkan cacatnya, lahir seperti itu, nah itu berarti sama. Atau tadi seketika ketika akan disembelih, dipukul ya, dicambukin, ternyata itu membuat kecacatan bagi hewan kurban, maka tidak sah kurbannya ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-arja'u wasalisu al-maridatul bayinu maraduha. Hewan yang tidak boleh, tidak cukup dikurbankan adalah hewan yang sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, sakit yang seperti apa yang tidak mencukupi hewan dikurbankan itu? Apakah setiap sakit itu tidak cukup untuk kurban, atau ada macam-macam penyakitnya gitu kan? Tadi sini disampaikan wala yadurru yasirun hadhil umuri. Jadi kalau misalkan sakitnya sakit ringan ya, sakit ringan yang mana sakit itu tidak membuat badan kurus,
tidak membuat dagingnya berkurang. Nah, ya, misalkan sakitnya, ya kalau sakit kambing kan kita gak tahu nyapanya seperti apa, yang misalkan berat, yang ringan gak tahu kita. Nanya, mana yang keringan dia? Kan tak bisa. Gitu kan? Dia gak bisa ngomong. Nah, jadi di sini bagaimana caranya? Nah, tugasnya dokter hewan. Jadi kalau misalkan si penjual yakin nih binatang kurban teh kurang sehat, jangan ditebak, Pak. Jangan ditebak oleh kita. Kalau kita tebakan, nanti bisa jadi gini, ya. Yang berat dianggap ringan, yang ringan jadi berat nanti. Nah, gitu. Makanya di sini ranahnya kalau untuk mengetahui bagaimana kondisi hewan kurban yang sakit, apakah dia berat ataupun ringan, datangkan, ya, dokter hewan. Itu. Supaya dia tahu. Ya, ini sekarang nih musim-musim mau kurban, setiap orang yang menjajakan hewan kurban itu sedang sibuk untuk apa? Untuk apa? Mengecek kesehatan. Ya, sapi, kambing, domba, ya, kalau di Arab mungkin unta, gitu. Karena waktu kemarin, ya, ada melihatnya kambing itu ketika jarah ke Jawa itu ada satu truk kambing itu sampai dia mengeluarkan apa air liur, ya, air liurnya banyak tapi itu entah sakit atau emang seperti itu, gitunya. Jadi sampai banyak jadi itu perlu ada bantuan yang tahu dokternya. Takutnya nanti dia itu ada virusnya, bahaya untuk kita. Itu harus dijaga, Jadi tidak sembarangan, Pak. Tidak sembarangan, ya, setiap hewan, ya, yang sakit itu kan masih tetap dikurbankan. Kecuali kalau tadi sakitnya sakit yang ringan, ya, itu gak jadi masalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warabi'u al-azfa. Nah, al-azfa'u wa hiya allati dhahabu muhuha. Nah, kemudian yang keempat, hewan yang tidak cukup untuk dikurbankan adalah hewan yang kurus kering, krempeng, gak ada dagingnya lah, ya. Itu mah udah jelas. Kan tujuan kurban itu apa? Untuk membagikan daging. Jadi kalau misalkan hewan kurbannya krempeng kurus, coba apa yang dibagikan? Tulang jeung kulit merenya. Wangunah daging naoga tuh, ya. Nah, jadi itu diperhatikan, ya, kurus kering lah. Udahlah. Makanya orang-orang yang akan menjual hewan kurban itu dari mulai sekarang ini dia keliling untuk mencari pakan rumput yang benar-benar memenuhi, gitu kan. Supaya apa? Supaya benar-benar pas hari H-nya dia itu sehat, dagingnya banyak. Itu. Jadi jangan sampai, ya, pakannya asal-asalan, itu kan. Iya, tidak diperhatikan. Nah, nanti pada hari H-nya itu, waduh, jangan sampai kok ini menjadikan kurus kering gini nih nanti yang beli, ya kan. Nah, nggak boleh. Itu akan menjadikan hewan kurban tidak cukup untuk dikurbankan. Makanya dijaga terutama dagingnya, ya, diusahakan harus gimana gemuk, nyapanya, supaya benar-benar dagingnya itu memuaskan bagi si pembeli. Kemudian wayajiul hasinu. Nah, wayajiul hasil maqtuul khasinatain wal maksurul qarnu. Juga cukup untuk dikurbankan. Nah, awas nih, wayajiu al hasinul maqtuul hasinatain wal maksurul qarnu. Ada yang dibolehkan hewan kurban, jadi mencukupi dengan syarat bagi hewan kurban itu seperti hewan kurban yang dikebiri. Nah, tahu kan kebiri Paknya? Nah, hewan kurban yang dikebiri itu boleh dikurbankan, ya, boleh.
Wal maksudul qarnu. Nah, dan juga apa? Hewan kurban, terutama hewan kurban yang bertanduk. Manakala tanduknya retak, tidak patah, maka boleh dikurbankan. Kecuali kalau misalkan benar-benar dia patah gitunya, atau bahkan lepas mah apalagi gitu kan tanduknya. Ini mah cuma retak aja. Ya seperti adu dombanya, tak retak tah. Tapi tidak patah mah. Ya, masih seperti utuh gitu kan, cuman ada retakan aja, itu masih boleh dikurbankan. Ya, itu masih boleh dikurbankan. Ya, asal jangan sampai patah atau lepas. Jadi kalau retak mah masih dibolehkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taji'ul maqtu'atul udhun. Nah, dan tidak cukup pula hewan yang dikurbankan manakala hewan kurban itu yang putus salah satu dari telinganya, atau misalkan putus kedua telinganya. Ya, telinganya nih, yang sebelah gak ada, yang sebelah ada. Eta mah dipotong ti heula meureunnya, di sop gitu kan. Wah, jangan sampai tah. Atau misalkan putus karena digigit apa? Digigit hewan buas misalkan ya, ketika di apa, di angon di hutan. Pas mau diambil teh gak ada sebelah telinganya tah. Padahal dia dagingnya, badannya gemuk ya, bagus lah. Tapi sayang, salah satu dari telinganya itu hilang. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Yang boleh apa? Itu mah boleh disedekahkan atau boleh dijual dagingnya aja. Kurban. Ada kecacatan di dalam fisiknya, di dalam badannya. Kemudian wala dzamba tah, wala dzamba wala ba'dhah. Jadi walal maqtu'atud dzambi ya. Jadi tidak cukup juga apa diantaranya hewan kurban yang ekornya, buntutnya putus. Ya. Sapi ekorna gak ada ya. Ya, atau domba ekornya gak ada buntutna. Itu maka tidak cukup untuk dikurbankan ya. Jadi tidak boleh. Wayadhulu waktu dibhi. Sekarang masuk tentang waktu penyembelihan. Kalau tadi masalah hewan kurbannya ya. Jadi ketentuan-ketentuan bagi hewan kurban seperti apa? Nah, itu tadi ketentuannya. Nah, sekarang masuk dengan waktu penyembelihan. Wayadhulu waktu dibhi lil udhiyati. Masuk waktu penyembelihan hewan kurban min waktu sholatil idi idin nahri, yaitu dari mulai waktu masuknya sholat idul adha. Nah, jadi idul adha masuk waktu sholat idul adha, berarti sudah masuk waktu penyembelihan. Kapan waktunya? Kapan waktu masuk sholat idul adha itu? Wa waktu tadhiyati ida tolaati samsu yauman nahri. Jadi waktu penyembelihan itu adalah apabila sudah terbit matahari pada hari raya Idul Adha. Terbit matahari ya. Ya. Wa mado qadra raqatain. Ya, wa mado qadra raqataini wahud bataini hopi pataini, dan sudah melewati seukuran sholat 2 rakaat Idul Adha dan seukuran melewati 2 khutbah di dalam sholat Idul Adha. Itulah awal waktu penyembelihan hewan kurban.
Jadi kalau misalkan sebelum ukuran sholat 2 rakaat Idul Adha, ukuran khutbah 2 Idul Adha nya itu tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena itu bukan waktunya. Jadi bukan masuk waktu penyembelihan. Itu hanya baru masuk waktu sholat. Ya. Wayastamiru waktu dibhi. Nah, jadi itulah ketentuan di dalam waktu penyembelihan. Jadi setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbah yang ringan. Tuh, khutbah 2 yang ringan berarti kalau khutbah Idul Adha jangan lama-lama Pak. Dipercepat. Ya, tong pelan we khutbah teh nya. Aduh. Jamaah nangga suguling gasahan. Dileting cenah ye. Ya. Yang penting mah meliputi syarat dan rukunnya aja udah jadi khutbah mah gitu kan. Iya. Inti dari Idul Adha ya udah. Jangan sampai setengah jam ya. Waduh, ngemplat itu kan. Kasihan jamaahnya. Ya. Karena di dalam aturan di sini ya, khutbataini khafifatain ya, 2 khutbah yang ringan. Sampai kapan batasannya? Ila guru bisamsi min akhiri ayami tasriki. Jadi setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan juga khutbah 2 yang ringan sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Nah, jadi sampai terbenamnya matahari dari akhir beberapa hari tasyrik. Ya, berarti tanggal berapa? Tanggal 13 Zulhijjah. Jadi sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah itu akhir dari waktu penyembelihan kurban. Nah, gitu. Ya. Itu akhirnya di situ. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yustahabu inda dzibhi khamsatu asya. Dan disunahkan ketika penyembelihan hewan kurban yaitu 5 perkara. Nah, ini yang suka menyembelih hewan kurban ya. Ini perhatikan yang 5 perkara ini. Ya, yang suka menyembelih nih. Yang pertama apa? Atasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Wa biqauli dzabihi bismillahi. Nah, cukup hanya dengan bismillah. Ya, bismillah. Nah, cukup dah. Tetapi wal akmalu, yang paling sempurnanya bismillah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang paling sempurna. Jadi walaupun misalkan bismillah, nah udah cukup itu. Ya, jangan takut tidak sah penyembelihan. Tapi yang paling utama, paling sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Palaulam yusama halal madbuh. Ya. Lalu bagaimana jika tidak menyebut nama Allah atau tidak mengucapkan bismillah? Ya. Gimana tah? Halal madbuh, ya. Halal yang apanya? Yang disembeli. Gitu. Tapi di sini tetap kita mengutamakan, ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Wasani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah membaca basmalah, yaitu sunnah bersolawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu, ya, sholawat dulu dah. Wa yukrahu ayajma'a baina asmallahi wa asma rasulihi.
makruh hukumnya menyatukan antara bismillah dengan sholawat. Jadi jangan jangan digabung, ya. Menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah, ya. Bismillahi wa rasulihi misalkan, atau bismillahirrahmanirrahim wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh disatukan, tetap harus dipisah karena makruh. Yang ketiga, wasalisu istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Nah, dihadapkan ke arah kiblat, ya. Siapa yang menghadap? Bidabihati. Nah, bidabihati hewan yang dikurbankan, ya. Yuwajahadabi mudbihaha. Tuh. Jadi yang menyembelih dan yang disembelih itu harus dihadapkan ke mana? Ke kiblat. Itu. Dihadapkan ke arah kiblat. Wa tawajjahu aidon. Jadi keduanya, ya. Jangan salah satu, Pak. Karena kalau satu ya gimana coba? Bisa tetah, ya bisa wae sih. Ya, bisa aja kalau misalkan yang menyembelihnya menghadap kiblat tapi hewannya kemana? Ke arah timur. Tapi mungkin gini ya, tapi kan tidak sah nanti. Ya. Bisa aja. Walaupun di sini sifatnya sunnah, tetap kita harus diperhatikan, ya. Bagaimana kalau misalkan tidak menghadap kiblat, sah atau tidak? Ya sah-sah saja. Cuman kita tidak mendapat pahala sunnahnya di dalam kurban. Itunya tidak mendapat pahala sunnahnya. Jadi supaya double gitunya pahalanya teh. Makanya dilakukan. Jadi agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana doanya? Fayaqulu dzabih. Jadi orang yang menyembelih nih, orang yang menyembelih dia mengucapkan doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyata ni'matan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika. Jadi kalau misalkan untuk orang yang berkurban, ini kan biasanya begini, Pak. Kalau orang yang kurban kan kadang banyak yang diserahkan ke masjidnya. Tak berarti orang yang menyembelih, ya, usahakan, ya, setelah atau sebelum menyembelih mendoakan terhadap orang yang berkurban. Ya, seperti di sini, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Nah, fataqabbal hadihil udhiyata nikmata minka ala, berarti siapa dah? Alai itu kan, nikmata minka wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minhu. Jadi kalau untuk diri sendiri berarti minka. Nah, jadi kalau misalkan kita berkurban ya, orang yang berkurbannya berarti nikmatan minka alayya. Tapi kalau untuk orang yang menyembelih, nikmatan minka apa tah? Alaihi wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minhu. Nah, minhu biasanya kan per orang ya. Si Fulan misalkan Zaid, berarti ya itu doanya kalau untuk orang yang berkurban. Kecuali kalau kita menyembelih sendiri. Nah, menyembelih sendiri, ya. Jadi menyembelih hewan kurban itu kan sebenarnya
lebih afdal sendiri, tapi kan kebanyakan orang dikarenakan ketidakmampuan maka diserahkan kepada masjid yang terdekat gitunya. Itu apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wala yaqulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandurati, tidak boleh makan daging kurban ya orang yang berkurban. Wala yaqulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandurah. Jadi kalau misalkan kurbannya kurban yang dinazarkan, maka seluruh daging hewan kurban bagi orang yang kurban tidak boleh memakan. Nah, kalau yang sunnah yang tidak dinadarkan maka boleh ya, boleh separohnya atau sepertiganya fatnya dari daging hewan kurban itu diambil dimakan oleh dia ya, boleh tah. Bal yajibu alaita shadaqah bi jamilah mihatu. Jadi kalau kurban yang dinadarkan wajib semuanya disedekahkan dagingnya ya. Jadi semuanya disedekahkan, diberikan kepada orang lain. Lalu bagaimana kalau hewan kurban yang sunnah? Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawi ya. Kalau kurbannya yang sifatnya sunnah seperti yang akan terjadi di bulan ini, maka si mudohi orang yang kurban boleh memakan berapa tah? Sulusan, sepertiga ya, sepertiga. Wa ma sulusani fakila yatasaddaqu bihima. Nah, jadi ada yang mengatakan justru yang sepertiga daging kurban itu adalah disedekahkan ya, disedekahkan. Jadi sepertiganya tak seperduanya disedekahkan, itu disedekahkan, diberikan kepada mustahik ya. Kemudian wala yabi'u minal udhiyati, tidak boleh menjual hewan yang dikurbankan, tidak boleh menjual daging kurban gitu kan. Awas ya, ini kadang sering terjadi Pak ya. Bahkan di sini yahrumu alal mudahi bai'un syai', tuh haram bagi hewan yang dikurbankan itu dijual sesuatu darinya. Itunya seperti mana? Min lahmiha, dari daging hewan kurbannya, au sya'riha atau bulunya, au jildiha atau misalkan kulitnya. Tuh. Padahal aturan itu menang. Jadi bagaimana? Seharusnya semuanya dipotong-potong dibagikan kabehna tah. Termasuk tulang-tulang dalemanana nya, bagikan rata. Itu. Ya. Kalau bisa mah seperti itu tadi, dicincang semuanya, dipotong-potong. Sediakan gerinda tah, kepalana, wah, tulangna, wah, udah bagikan rata. Dagingna 1 kilo misalkan, kemudian tulang-tulangnya, dalemannya misalkan 1/2 kilo. Itu jadi rata Pak ya. Jadi di dalam aturan tidak boleh dijual belikan. Kemudian lagi wa yahrumu aidon ja'alahu ujrotan lil jajar. Artinya apa? Haram juga mengambil upah yang menyembelih atau yang mengurusi hewan kurban, mengambil dari hewan kurban upah ya, jeung rokok, jeung makan, jeung naon, itu tidak boleh Pak. Tidak boleh mengambil dari sebagian hewan yang dikurbankan. Makanya kan biasanya di setiap DKM itu kalau kurban itu beda dengan upahnya, ngurusin hewan kurbannya lah, misalkan 200 per orang ya. Nah itu khusus untuk apa tah? Untuk administrasi aja itu mahnya. Untuk yang misalkan panitia gitu kan, yang membagikan, yang menyembelih, yang motong dan sebagainya,
Nah itu dari itu ambilnya nanti. Jadi minta aja kepada siapa? Kepada yang kurban mudohi. Jadi jangan sampai kita seenaknya mengambil dari hewan yang kurban itu. Ya gak boleh. Ya haram. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya wayat umu. Nah, wayat umul fuqara wal masakin. Ya. Apa tah? Memberikan makanan dari hewan kurban yang disunahkan terhadap orang fakir miskin, itu pun tidak boleh. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya kita membagikan, ya, membagikan tapi belum terjadi, misalkan apa namanya? Jadi istilahnya di sini belum ada yang namanya serah terima, ya, dari apa? Dari mudohinya, ya. Tapi langsung dibagikan. Nah, tapi biasanya di sini kalau untuk hewan kurban, ya, dari awal itu sudah menyerahkan kepada siapa? Kepada orang yang mengurusinya, seperti DKM gitu kan. Udah pasti itunya. Nah, jadi wayat umu, ya, hatman minal uhiyatil matu al fuqara wal masakin. Wal abdalu atas sodaku bijami'iha illa lukmatan alukoman yatabarakul mudohi bi akliha. Ya, jadi di sini maksudnya apa, Pak? Yang dianjurkan diberikan kepada fakir miskin itu adalah mengsodakohkan daging kurban itu, ya, daging yang sudah dimasak oleh panitia. Itu kalau bisa. Ini khusus untuk fakir miskin. Tujuannya apa? Ya tabarakul mudahi. Jadi mencari keberkahan, ya, mencari keberkahan dari mereka-mereka yang memakan makanan daging kurban yang sudah kita masak nih, sate, sop, ya, misalkan. Ya gulai atau nanu eta sok, ya, itu mah kembalikan kepada panitia nantinya aja. Iya, Pak Andi itu namanya tugasnya. Iya, itu. Ya jadi seperti apa? Seperti membagikan akekah gitu, Pak, ya. Udah disiapin dah, bagikan dah. Nah itu lebih afdol, ya, lebih afdol. Ya kalau kita misalkan ada waktu gitu ya silahkan. Tapi kalau sekiranya kita sibuk jangan maksain, Pak. Jangan maksain, ya. Bela-belain masakin daging dulu untuk fakir miskin, ya. Waktunya mepet-mepet, kasihan capek gitu kan panitia, ya. Itu. Jadi kalau misalkan kita mau seperti itu, ya itu bagus, ya. Bagus sekali gitu ya, Pak. Bagus. Jadi usanu lahu dalika wa ida akalal ba'di watasodaqa bil baki. Tuh kan. Jadi kalau misalkan kita, ya, memakan sebagian kemudian disedekahkan untuk sebagian. Ini terutama bagi orang yang apa? Orang yang berkurban, terutama kurbannya sendiri apalagi kita. Ya, karena kan tadi paling afdal itu kan menyembelih sendiri. Ya, silahkan tah proses sendiri dari mulai menyembelih, menguliti sampai masak. Nah, jadi yang sudah dipasak bagikan gitu. Itu paling bagus, ya. Sekarang bagaimana kalau di panitia? Nah, itu mah tergantung panitia. Ya, tergantung panitia gitunya. Silahkan aja ya mah. Ya, mau dibagikan dagingnya langsung silahkan, mau dipasak dulu silahkan. Ya, yang penting kita tidak keberatan. Itu aja, ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya mengenai tentang masalah udhiyahnya, sedikit tentang masalah kurban, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, kurang lebih 2 minggu lagi, ya. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam urusan. Demikianlah mungkin kajian.
yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa. Maka kita akhiri dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap hajat kita, niat kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi ma yanfa'una wa zidna iman nafi'a. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma hdina wa kullana ya rabbana waliya mursyida ila ma tuhibbu anna wa qad fawadna ilaika amrona wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar warhina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa li subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih jamaah sekalian atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.